Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cairil Apriansyah dengan NIM 2403010054, Prodi Teknik Informatika kelas B. Saya dalam video ini akan menjelaskan sistem perpustakaan atau peminjaman buku dengan MySQL database dan Creatable ya. Jadi sini sebelum kita masuk ke database, kita di sini ada sistem perpustakaannya dengan entitas anggota, buku, peminjaman, jadi 3 entitas. Dan di sini ada tabel anggota memiliki primer key, ID anggota, atributnya, nama, alamat, nomor telepon. Sini ada kedua tabel buku dengan primer key, ID buku, judul buku, pengarang buku, atributnya ya. Dan di sini ada tabel peminjaman dengan atribut primary key, ID peminjaman, dan foreign key, ID anggota, foreign key, ID buku. Ini tuh jadi relasi ini menghubungkan, peminjaman itu menghubungkan antara anggota dan buku. Jadi membawa primary key ini pindah ke sini jadi foreign key, ID anggota, dan foreign key, ID buku. Sini ada tanggal pinjaman dan tanggal kembali. Dan di sini berkardinalitasnya one to many. Di satu anggota bisa banyak peminjaman, dan di sini buku one to many, dengan satu buku bisa banyak peminjaman. Ya baik, di sini kita lanjut ke saya membuatnya di Visual Code ya. Kita buat dulu ini ya, database dulu, terus saya drop dulu ini. Database perpustakaan. Baik, sini kita bikin dulu database-nya ya. Sini berarti database-nya DB perpustakaan. Kita run. Nah, sini sudah ada ya database-nya perpustakaan. Kita use dulu. DB perpustakaan. Baik, sudah. Di sini kita create table ya, dan table yang pertama yang anggota. Di sini ada ID anggota yang bertipe data INT yang primary key, nama parcar dengan 50 jumlahnya, alamat parcar, nomor telepon parcar. Sini kita jalankan. Baik, di sini di database-nya ada tabel anggota sudah ada ya. ID anggota, nama, alamat, nomor telepon. Baik, di sini kita jalankan yang kedua, meng-create table lagi yang table buku. Sini ada ID buku dengan bertipe data INT, integer, primary key dengan tipe data primary key ya. Judul buku parcar 50,
pengarang buku 30 bertipe data parchar. Di sini kita run. Sudah ada buku ya, dengan ID buku, judul buku, pengarang buku, dan ID ya. Tabel yang ketiga kita create table peminjaman. Sini ada ID peminjaman dengan bertipe data INT integer dengan kunci primary key. Dan sini ada ID anggota INT ya, ID buku INT yang tadi foreign key, tanggal pinjam dengan bertipe data date, tanggal kembali date. Dan di sini kan jadi ada relasinya menghubungkan. Jadi yang ID anggota ini tuh kita pindahkan ke foreign key. Ini ID anggota dengan reference dari tabel anggota ini. Dan yang kedua foreign key ID buku dengan reference dari buku, tabel buku, ID buku ini nih. Baik. Sini kita jalankan yang ini nih. Nah, di sini sudah ada peminjamannya, tabel peminjaman, ID peminjaman, ID anggota dengan kolom ini, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Di sini saya menginsert isi tabel tersebut dengan 5 anggota ya. Sini insert info dengan tabel anggota, ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, nilainya, value-nya. Ini yang ID anggota bertipe integer, ini parchar ya. Di sini saya menginsert 5 buku juga sama 5 tabel buku ini dengan ini INT, ini parchar 5 buku. Di sini ada insert yang pinjaman, di peminjaman ID anggota, ID buku, tanggal peminjam, tanggal kembali dengan value. Sini INT parchar ya, sama saja 5 mengisinya. Oke, kita run dulu. Run semuanya dulu ya. Nah, kita cek di tabel anggota. Di sini sudah ada ID anggota 101, isi Cairil Apriansyah, namanya, alamat, Jalan Sukamahi, nomor telepon. Yang kedua buku, ada ID buku dengan ya tipe data INT ini. Sini parchar juga pengarang bukunya. Untuk peminjaman, sini ada ID peminjaman yang bertipe data INT ya, INT. Ini foreign key. Nah, di sini parchar ya. Nah, di sini saya akan mengecek rata-rata pengembalian pinjaman. Sini Febri 5 hari, 4 hari, 3 hari. Sorry ya, ini karena ada 00 gini desimal soalnya. Kita cek ya benar nggak. Ini kan yang ke satu tuh pinjaman. Ke satu tuh Cairil. Dalam peminjaman berarti tanggal 4 sampai bulan 4, sorry, tanggal 15 sampai 18, berarti selisihnya 3 hari ya.
Oh, di sini cairnya 3 hari, benar ya, termasuk di sini juga. Dengan fungsi ini ya, saya APG di baik. Nah, di sini tabel peminjaman, jadi join anggota. Jadi untuk menjoin tabel ini, tabel dengan peminjaman, anggota dengan peminjaman. Jadi anggota dengan alias ya A on dengan tabel peminjaman P itu .id anggota sama dengan menampilkan ini nih, anggota, ID anggota. Langsung ada fungsi grup by. Jadi ini yang ini tuh dipanggil ke sini jadi tabel anggota sama nama tuh, jadi ada. Terus order by dari rata-rata pinjaman yang dari paling lama sampai ini, sampai kecil ya. Nah, di sini tuh ada fungsi max ya. Nih fungsi max tuh jadi mengembalikannya tanggalnya. Ini kita run dulu ya, coba tuh, ini tanggal kembaliannya tanggal 18 cairil yang tadi itu, menghitung tanggal akhir kembali peminjamannya. Dari sini sama ya, cuma ganti doang fungsi. Yang tadi kan APG jadi ini max. Dan di sini ada min ya, sama fungsinya juga, cuma ganti fungsinya doang nih, min. Kita run. Jadi di sini tuh peminjamannya tanggalnya tanggal berapa. Tuh, di sini awal peminjaman tanggal 15 ya, bener kan. Jadi ini lihat tanggal peminjamannya tuh dengan tanggal 15. Oke, baik, kita lanjut. Sini ada fungsi count. Jadi count tuh total yang dipinjam, yang meminjam buku itu. Nah, di sini ada tambahan, jadi buku judul, jadi membawa judul bukunya biar nampil ada di tabelnya dengan alias judul buku. Sama ya, di sini cuma nambah doang judul buku. Misalnya kita run. Ini total orang-orang yang meminjamnya. Ceri yang meminjam buku Bumi Manusia 1, Rabani, Pak Laskar Pelangi, cantik. Nah, di sini kita biar keren ya, tambah pengarang bukunya. Jadi enter. Kita misalnya B dot di atas tuh pengarang buku ya, pengarang. Nah, ini sudah ada pengarang buku dengan alias pengarang buku. Ini sudah ada pengarang buku. Nah, di sini kita di grup by ini dia menggabungkan biar di tabelnya biar muncul si pengarang buku ini. Oke, koma. Di sini tuh B dot pengarang buku. Oke, kita run ya. Oh sorry, ada yang salah, nggak pakai koma. Baik, ininya tadi nggak pakai koma, sorry, bisa kita
keren ya. Tuh sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada, jadi tabel ini nih, kolom ini menampilkan ini biar ada safety. Baik, itu ya orang menambahkan orang yang meminjamnya. Nah, ini juga sama, menampilkan ini tuh menampilkan buku sebenarnya tuh ya, buku ada berapa, yang minjamnya berapa. Karena di sini saya mengisi datanya tuh dengan satu buku satu anggota. Jadi ya dia tuh, tapi saya pinginnya pakai fungsi zoom ya, sebenarnya tuh sama ini, sama akun tuh hasilnya begini. Jadi karena saya mengisi datanya dengan satu persatu ya, jadi yang munculnya begini. Nah, sorry di sini saya salahnya dan belum fungsi ini. Saya akan menampilkan fungsi lab. Jadi fungsi lab itu untuk mencocokkan setiap data ya. Di sini select bintang from anggota dengan ya biar simpel, jadi A. Nah, di sini tuh kita pakai lab join peminjaman ya dengan ini P biar simpel, dan on a.id anggota ini sama dengan p.id anggota. Nih kita run ya, ini untuk mencocokkan. Di sini tuh dengan lab ya, dengan kiri, tabel kiri, jadi mencocokkan yang ini. Dan di sini sayangnya ya, saya mengisi datanya tuh satu persatu, jadi setiap ini tuh satu buku. Di sini ya mencocokkan tabel kiri ke sini tuh. Jadi ini satu-satu. Nah, ini ID buku, tanggal. Sorry, bisa di-sharing. Nah, jadi kalau saya banyak mengisi datanya tuh masih ada, jadi right, inner itu kalau saya pasang di sini pasti sama hasilnya. Jadi ya segini aja. Jadi penjelasan saya segini, dan mohon maaf bila ada omongan yang tidak enak atau apa, mohon maaf, dan semoga kalian karena mudah dipahami, meskipun saya menerangnya dengan masih ya belajar, saya juga masih belajar. Baiklah, video ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.